warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra, NPM 19130110114, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Islam Kadiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu analisis dan pilihan strategi. Hakikat dan analisis pilihan strategi, yaitu strategi, tujuan, dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit eksternal dan internal, memberikan landasan untuk menciptakan serta mengevaluasi strategi alternatif yang masuk akal. Proses penciptaan dan memilih strategi. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya proses menciptakan dan memilih strategi, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi. Selanjutnya adalah tahap input. Alat-alat input mendorong para penyusun strategi untuk mengukur subjektivitas selama tahap awal proses perumusan strategi. Tahap pencocokan terdiri atas 5 teknik yang digunakan dengan urutan maupun 1. Matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, SWOT. Sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Strategi SO, kekuatan peluang. Strategi WO, kelemahan peluang. Strategi SD, kekuatan ancaman. Dan strategi WT, kelemahan ancaman. 2. Matriks posisi, strategi, dan evaluasi tindakan SPACE. Matriks ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategis, agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. 3. Matriks Boston Consulting Group BCG. Matriks Boston Consulting Group dan matriks internal eksternal secara khusus dirancang untuk membantu upaya-upaya perusahaan multidivisional dalam merumuskan strategi. Matriks BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. 4. Matriks internal eksternal. Matriks IE serupa dengan matriks BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram sistem. Matriks strategi besar. Matriks strategi besar telah menjadi sebuah alat yang populer untuk merumuskan strategi alternatif. Semua organisasi dapat diposisikan di salah satu dari 4 kuadran strategi matriks strategi besar. Selanjutnya adalah tahap keputusan. Matriks perencanaan strategi kuantitatif atau GSPM. GSPM adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang diidentifikasikan sebelumnya. Keistimewaan dan keterbatasan GSPM, yaitu keistimewaan dari GSPM adalah bahwa rangkaian-rangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. Keistimewaan lain dari GSPM adalah mendorong para penyusun strategi untuk
mempersiapkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses keputusan. GSPM bukannya tanpa keterbatasan. GSPM selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang berdasar pemeringkatan dan skor daya tarik keputusan penilaian, meskipun hal itu harus didasarkan pada informasi yang objektif. Selanjutnya adalah aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. Budaya di sini mencakup serangkaian nilai, keyakinan, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian, dan pemujaan bersama yang menggambarkan sebuah perusahaan. Budaya adalah cara unik organisasi menjalankan bisnis. Budaya merupakan dimensi manusiawi yang menciptakan solidaritas dan makna dan juga menginspirasi komitmen serta produktivitas dalam suatu organisasi manakala perusahaan strategi dibuat. Dan yang terakhir adalah politik pemilihan strategi. Tanggung jawab utama penyusun strategi adalah memandu pengembangan koalisi, memelihara konsep tim yang menyeluruh dan memenangkan dukungan dari banyak individu dan kelompok individu yang penting. Sekian dari saya atas penjelasan dari analisis dan pilihan strategi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.